Oke, jadi ini contoh judul UTS dan UAS dari kelas tetangga, kelas sebelah ya. Ah, ini seperti ini, kan UTS bahasa Indonesia, UAS bahasa Inggris ya. Itu seperti itu. Dua-duanya mau pakai bahasa Inggris juga nggak apa-apa, atau pakai bahasa Arab juga nggak apa-apa. Ya. Ini contoh aja ya. Ini contoh-contoh satu, dua, tiga. Nah, nomor urut 4, 5, 6 belum. Nomor 7 udah, 8, 9. Iya, 16. Ya, dari 22 mahasiswa baru sekian masuk. Nah, sementara ini yang kelas ekonomi pembangunan, gitu. Rencana Pak Mustafa, eh, mau apa? Atau mau saya pilihkan? Eh, Boleh Pak, ada rekomendasi gak Pak? Kemarin tuh saya tuh sempat sempat baca-baca sih kemarin tuh. Ada tentang apa ya? Kemarin tuh saya tuh ngeliat tentang yang afiliat gitu Pak, pengaruh afiliasi marketing buat si pendapatan afiliator. Jadi kayak misalkan kayak sekarang kan udah banyak tuh Pak platform-platform kayak TikTok, Instagram gitu tuh kan pembagian si apa ya? Pembagian si pendapatannya tuh kayak gimana sih gitu. Itu tuh udah sesuai sama eh, ya katakan syariah atau gimana gitu-gitu nih itu menarik sih Pak. Cuman belum belum saya baca-baca lagi, masih masih jadi masih dalam kerangka aja gitu buat si pemberdayaan perspektif pemberdayaan si ekonomi Islamnya gitu Pak. Sekarang gini Pak, Eh, oke, kalau Bapak pintu masuknya marketing tetap prodi, Pak sorry, konsentrasi kelas ini, kelas sekarang ini ya kelas Bapak itu harus dihubungkan dengan ekonomi pembangunan ya Pak. Sebentar. Hmm, Oke, ini terlihat saya buka Google ya. ya kelihatan Pak. Oke, mari kita ketik Pak di sini. Oke, marketing and economic development. Nah, tuh Pak, lihat Pak. Ya. Tuh, tuh, tuh. Wah, ini Pak. Nah, satu dapat ya. IE Marketing and Economic Development. Satu. Yang keduanya mau apa? Harus ada dua Pak. Kan UTS UAS, Pak. Atau kumaha ini, Pak. Nah, ini saya kirim ke ini ya. Ya, ini ada. Punten nuju ngaulang. Nuju ngaulang. Dugi maghrib. Nah, mana? Ini ya. Nih, tuh Pak. Nah, saya kirim ya. Ya, Nah, kasih Pak. ini yang eco marketingnya. Misalkan kita terkendala bahasa, ke Google Translate aja Pak. Alfa Rohmatin, ini ibu ya, ibu apa, bapak ini? Bapak Pak. Oh, bapak ya ini Alfa Rohmatin. Sorry. Ya, Pak. Oke, ini paste Indonesian. Nih Pak Alfa, ini saya lagi apa mendiskusikan e-marketing dan ekonomi pembangunan. Apa udah coba Pak ini udah bisa chat GPT kayak Bapak tadi, cuman kadang bingung Pak untuk referensinya gimana ya. Nanti kalem, 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 kalem. Siap, Mari, siap. mari sekarang Pak, sekarang. Oke, ini ya, satu-satu dulu ya. Ini ya melibatkan penggunaan sarana teknologi. Oke, kan tuh. Kontribusi marketing terhadap pembangunan ekonomi, jangkauan global. Ini ya, penciptaan lapangan kerja. Tuh, Pak, pertumbuhan usaha kecil. Jadi kalau saya jawab pertanyaan ini disampaikan ke saya jawab tanpa buka chat GPT ini nggak akan sebanyak ini, Pak. Hmm. Dosennya kelihatan bego itu. Ya, oke, nih ya.
Oke, lumayan lah ini. Nah, Tapi dan Pak, saya mau nanya lagi Pak, kalau ah, misalkan jangkauannya ini kan nanti si tesisnya tuh kan si tesisnya tuh harus tentang peminatan kita juga ya Pak. Itu kan ya, kita tentang ekonomi pembangunan nih. Kira-kira menurut Prof itu yang ruang lingkup daripada ekonomi pembangunan itu yang rekomendasi, maksudnya yang nggak terlalu sulit lah kata Prof tuh gitu. Kita kira-kira ini eh, Pak, itu yang ini ini. kan ini udah keren Pak. Hmm. Jadi kalau Bapak minat di marketing juga, sementara Bapak ngambil ekonomi pembangunan dan perencanaan, mari kita hubungkan. Karena kan marketing itu tadi kita bicara bentar Pak ya. Ini nih, ini belum saya tutup PDF-nya Pak. Ini belum saya tutup dari kelas sebelah nih, kelas tetangga ya. Ini, ini Pak. Jadi Bapak nanti bisa rujuk bukunya ini. Tuh, societal marketing konsep itu harus melahirkan. Ini konsep marketing terakhir ya. Kan konsep Hmm. marketing itu ada 5. Pertama, production konsep. Bagaimana kita bisa memproduksi komoditi. Ya, nah, production konsep itu nggak berbicara kualitas. Yang penting produksi jalan. Itu kondisinya biasanya habis perang tuh. Habis perang orang nggak akan nanya ini beras, ini pandan wangi atau apa kualitas 1 2 enggak. Hmm. Udah ada beras di pasar aja udah untung tuh. Ya, orang pasti beli. Yang kedua produk konsep namanya. Tuh. Jadi kalau kita mau hubungkan dengan ekonomi bangunan bisa lah ke sini ya. Tuh. Nah, produk konsep itu menjawab atau membahas how the company how does the company produce high quality product. Jadi bagaimana memproduksi produk kualitas tinggi. Contohnya apa? Kayak Beetle, Volkswagen itu ya. Kayak Beetle itu dari dulu sampai sekarang tetap aja kayak kodok. Sehingga disebutnya kayak kodok. Kan gitu. Ya, nah, orang udah nggak bisa usul segala macam ke VW itu. Kalau yang non vital itu roba-roba. Yang SUV-nya roba, yang sedannya roba, kan ada VW itu sedan ya. Tapi yang Hmm. VW Beetle sejak berdiri, sejak lahir sampai sekarang, sejak diproduksi sampai sekarang, sejak zaman Nazi mungkin ya, itu seperti itu. Dan pasarnya ada, orang tetap beli. Itu yang kita gunakan analisisnya pakai hukum Say ya, Jean Baptiste Say itu di ekonomi makro, supply creates its demand ya. Jadi itu. Nah, yang ketiga itu selling concept. Jadi yang pertama production, yang kedua produk, yang ketiga selling. Selling concept itu eh, membahas bagaimana perusahaan bisa menjual. Tuh, itu dalam marketing itu gitu ya. Yang keempat, strategic concept. Jadi konsep strategis itu melibatkan berbagai stakeholder, berbagai. Jadi kan ada lingkungan internal, eksternal, kan gitu ya, Ya. dalam konsep strategik itu. Nah kalau selling tadi nggak peduli tuh lingkungan, bukan nggak peduli ya, tidak dibahas, sorry, tidak dibahas itu. Yang penting bisa menjual produknya. Tapi kalau strategik, itu company tempat di mana kita berada, bekerja, itu harus memikirkan bagaimana stakeholder, bagaimana lingkungan internal, lingkungan eksternal, dan lain sebagainya. Yang terakhir ini, societal marketing konsep, konsep pemasaran masyarakat. Nah, intinya ini, apakah bisa melahirkan human welfare atau tidak? Dan ini ruang bertemunya antara marketing dengan ekonomi pembangunan. Gitu, Pak. Jadi kalau Pak Mustafa mau di sini tesisnya, ini bahannya sudah ada, Pak. Jadi metode saya mengajar lumayan lah, udah ada cangkolannya gitu kan dengan apa yang direncanakan oleh para mahasiswa terkait dengan penyelesaian tugas akhir itu. Gitu, Pak. Ini ya, Ya. itu seperti itu. Jadi kalau mau ya ini silakan. Oke. Tuh, itu yang pertama. Yang keduanya apa, Pak? Yang keduanya tuh tentang zakat Pak.
Itu masuk gak sih Pak ke ekonomi pembangunan? Masuklah, kan disertasi saya tentang zakat. Nanti Bapak baca disertasi saya deh. Saya Iya, buat Mas, saya- tapi maksudnya masih boleh kan, maksudnya ruang lingkupnya masih banyak juga yang perlu dibahas itu. banyak, banyak lah, gitu, ya. Am, bentar, Bapak S1-nya dari mana? Dari ekonomi juga Pak, ekonomi syariah. Dari UIN. Ya, Sempat ketemu saya nggak? sempat semester berapa ya? Semester 5 gitu kalau Semester nggak salah. 7. Semester 7. Kalau di Excel saya semester 7. Oke, sempat nonton YouTube saya nggak? Tentang Eh, tentang itu, sedikit-sedikit Pak. mengoreksi alur melingkar itu, circular flow itu. Belum, Itu, belum Pak. oke, nanti silakan ditonton ya, nanti saya kirim linknya. Apa apa Pak tadi namanya? Nanti saya kirim lah. Oh Jadi ya, boleh. intinya begini. Nah, ini baru bertiga ya yang masuk, oke nggak apa-apa. Nah ini ya, meninjau ulang alur melingkar. Ini yang kedua, sebetulnya ada yang pertamanya. Nah, kan circular flow itu kan hanya membicarakan bagaimana alur perekonomian, ya. Sementara Islam itu di sini. Islam itu eh, oke, jadi nanti tonton YouTube-nya, saya jelaskan itu. Jadi ayat pertama ekonomi Islam itu di mana sih, atau ekonomi syariah itu surat Quraisy, di ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasyita'i wasaif itu. Kenapa dari situ? Ayat itu menggambarkan meningkatnya. Kalaulah saya boleh menggunakan atau meminjam istilah GDP ya, GDP Quraisy pada saat itu kan GDP Quraisy itu meningkat luar biasa. Kenapa? Karena ini nih. Oke. Alur melingkarnya. Nah ya, ini ekonomi, oikos, nomos. Ini definisinya kebutuhan, keinginan, permintaan, penawaran, harga. Ini 3 pertanyaan ya. Apa, bagaimana, dan untuk siapa? Ini yang tidak eh, tidak tersentuh. Masalah utama ekonomi itu tidak tersentuh. Karena kalau di sini ini kan mengalokasikan sumber daya yang relatif langka. Ini kan scarcity konsepnya ya. Oke. Ini 2 sektor, 3 sektor, 4 sektor, 5 sektor. Nah, ini yang kemudian, ah, saya lupa ini. Ini saya sudah mengutip Dasgupta atau belum di pertemuan sebelumnya ya. Ini yang membuat Dasgupta marah ini, ya. Jadi ini, kalaulah ekonomi itu hanya bicara ini, ya. Jadi kalau dikompres itu kan dimanapun kita belajar ekonomi, apapun yang kita pelajari kan, ya ini, ya tidak akan keluar dari sini. Ini yang kemudian Dasgupta, yang menyebabkan Dasgupta marah, dan Dasgupta diminta oleh Oxford University untuk membuat review terhadap sumber-sumber bahan ajar ekonomi yang ada di seluruh dunia, dan inilah hasilnya. Ini saya kasih highlight ya. Jadi masalah ekonomi itu bukan persoalan scarcity, bukan persoalan alokasi secara efisien dari sumber daya yang langka itu, bukan. Tapi ini rural life in poor regions, kalau boleh saya tambah in income inequality, ya. Jadi kemiskinan dan ketimpangan. Oke, that is the economic life of some 2.5 billion people. Masalahnya kan di sini, di 2,5 miliar manusia yang hidup dalam kondisi kemiskinan atau ketimpangan itu. Itu doesn't get mentioned at all. Oleh apa? Oleh economic textbook itu.
Ya, I haven't been at ease with the selection of topic the textbook offer for discussion. Nih. Itulah sebabnya Oxford University minta ke Dasgupta to write a very short introduction to economics. Ya, kenapa? Karena masalah ini tidak disinggung oleh buku-buku ekonomi yang bahkan panjangnya lebih dari 1000 halaman. Nih, ya. Nih ya, jadi itulah gitu. Nah, ini nyambung sama ekonomi Islam itu apa sih sebetulnya? Itu mudorobah, musyarakah itu before Arabic atau Arabic pra-Islam itu sudah ada. Nama Latinnya, nama Romawinya mudorobah itu kan komenda. Itu biasa dilakukan oleh orang-orang Romawi itu. Itu mau kita klaim sebagai ekonomi Islam enggak, paling juga itu syar'uman qoblana. Gitu kan? Syar'uman qoblana, nah tinggal sekarang cek adakah utusan Tuhan, Nabi, Rasul yang melaksanakan mudorobah sebelum Nabi kita. Nabi kita sendiri kan mudorib ya sebelum jadi Nabi. Gitu. Oke. Nah, jadi masalah ekonomi itu ini. Ya, ini laporan PBB 2022 itu 8 miliar loh planet bumi ini. Oke. Terus, nah, jadi apa, bagaimana, untuk siapa? Ini kan tidak menyentuh ini. Jadi 3 pertanyaan ini itu tidak menyentuh ini. Itu, ya. Oke. Sementara masalah ekonomi itu ini. Hari ini kita lihat in the real. Ini kan di atas kertas. Apa, bagaimana, untuk siapa itu di atas kertas. Dan ketika kita tahu, nah ini ya, secara efisien mengalokasikan sumber daya, ini selesai sebetulnya. Tinggal sekarang kita mengungkap terkait dengan perilaku ekonomi individu manusia secara individu dalam pengalokasian sumber dayanya. Gitu. Jadi kan self interest dan rasionalitas itu ya. Di sini itu kan self interest dan rasionalitas di wilayah ini. Oke, ini lahir dari sini. Tuh kan? Nah, sementara persoalan ekonomi itu ini. Nah, ya persoalan itu ekonomi itu ini. Tuh. Oke. Jadi apa, bagaimana, untuk siapa itu tidak berlaku bagi orang yang tidak memiliki sumber daya. Kalau ini sumber dayanya ada, tinggal bagaimana mengalokasikan. Tapi kalau ini sumber dayanya tidak ada, maka ini ya pesan-pesannya. Ini ya, nanti dilihat YouTube-nya aja ya, lihat YouTube-nya. Ini saya sampaikan. Dari mana GDP Quraisy naik itu? Karena perubahan jalur sutra, unsigned jalur Silk Road itu, jalur sutra lama itu ya, jalur sutra kuno, zaman klasik itu, zaman sebelum zaman klasik, itu telah merubah perekonomian atau meningkatkan perekonomian Quraisy dan oke. Ini Ibu Debbie. Saya mau dulu ya. Oke. 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 Nah, ini ya. Ini Rihlatasi Ta'i Wasaif ya. Rihlatasi Ta'i ke Yaman, Wasaif ke Syam, ke utara itu. Oke, Abdul Manaf itu, nah ini ya. Ini Abdul Manaf ya, Abdul Manaf itu bapaknya Hasim ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf. Nah, Abdul Manaf itulah yang
usul ke salah seorang kaisar Romawi, Bizantium, untuk mengalihkan jalur komoditi dari Tiongkok ke Romawi itu melalui selatan ini nih. Ya, melalui selatan nih. Itu yang asalnya jalur darat. Jalur darat kan ya hukum rimba kan. Perang itu hukum rimba apalagi zaman dulu ya. Romawi dan Persia hukum rimba nih perang berlaku. Komoditi pasti terganggu. Usul Abdul Manaf ke Kaisar Romawi pakai jalur selatan sehingga Mekah ini ya, Madinah belum ada saat itu, Madinah masih Yathrib ya. Sudah ada tapi bukan kota transit. Kota transitnya kan di Mekah ini. Itu menjadi tambah ramai, ini jalur lautnya ke Selat Malaka. Ya, ini Pulau Sumatera, ini Pulau Jawa, ini Cipadung di sini nih, ya. ini ke Guangzhou, demikian seterusnya. Kalau ke Malukunya ke sini. Oke, ini ayatnya. Oke, sekarang pesan ekonominya, mari kita lihat di sini. Jadi kalau innal insana layat go itu, oke sekarang kita lihat dulu ini nih. Ya ini tokoh-tokoh nih ya, Bakir Sadar, Umar Kapra, Timur Quran, Akram Khan, Monzir Khaf, kemudian oke ini ya yang disampaikannya ini. Nah hari itu kan ini ya. Jadi kalau kita katakan Islamic Economic as represented by Islamic Finance. Kalau kita katakan Islamic Finance as represented by Islamic Bank. Islamic Bank atau in the whole secara keseluruhan Islamic Economic itu stagnasi. Kalau kita lihat Islamic Bank-nya, ini Akram Khan yang cerita ya. Let Islamic Bank devise a series of legal trick. Tuh. Yang melahirkan more closely to conventional bank. Islamic Bank now position themselves more closely to konvensional. Jadi wajar loh kalau ada orang apa bedanya gitu kan. Dia ngomong bukan saya ya. Nih ada di bukunya What is Wrong with Islamic Economy. Yang jadi persoalan lain ini nih. Ini yang tadi kalau Pak Mustafa mau bicara. Ignore the egalitarian spirit of the law of zakat and created a scenario where zakat is not able to help the billion of poor people around the globe. Ini billion of poor people, kita punya data tadi Dasgupta 2.5. Itu ya. Oke. Kita lanjut dulu. Nih. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pertama ini nih, stop being pretentious, ya. Stop being pretentious itu jangan sampai kita ini seperti orang sombong. Pokoknya dengan Islam beres. Nanti dulu. Kayak orang sombong. Itu ya. Ini yang ngomong Munsir Khaf ya. Nih. Nah, ini linknya masih ada kayaknya nih linknya ya. Ini. Oke, jadi gimana? Mari kita terus berusaha mewujudkan bahwa Islamic Economic itu menjadi solusi bagi persoalan ekonomi. Yang menurut Dasgupta itu kemiskinan. Persoalan ekonomi itu cuma satu loh, kemiskinan. Kalau kita mau tambah kemiskinan dan ketimpangan. Itu. Tuh ya. Jadi ini tambahannya ya. Jadi kita jangan sampai bukan karena ada stagnasi kemudian ya sudahlah berhenti aja, nggak begitu ya. Terus kita berusaha untuk mewujudkan bahwa konsep-konsep Islamic Economic itu bisa menyelesaikan persoalan tanpa harus pretensius. Kenapa? Karena gini, kita mengkritik habis ekonomi konvensional. Pas kita lihat kritikan kita, itu nggak ada apa-apanya jika dibanding dengan kritikan di antara mereka sendiri terhadap apa yang mereka kembangkan. Jadi para ekonomi konvensional itu, kita kasih contoh Dasgupta yang barusan itu ya. Jadi kita kasih contoh Dasgupta yang barusan itu mengkritik habis ekonomi konvensional. Dia ekonomi konvensional, dia kritik habis ekonomi konvensional gitu. Tiba-tiba sekarang kita yang juga paham, nggak semuanya atau belum banyak yang kita pahami dari ekonomi konvensional,
mengkritik ekonomi konvensional. Sementara yang kita tawarkan kok nggak beda-beda amat ya. Tadi kata Akram Khan. Gitu ya. Islamic Economic ternyata Islamic Finance. Islamic Finance ternyata Islamic Bank. Islamic Bank nggak ada bedanya tuh. Kan gitu ya. Itu kata Munzir Khob dan Akram Khan itu. Itu seperti itu. Lantas gimana? Ya, mari kita tetap berjuang, berjihad untuk mewujudkan bahwa Islamic Economic bisa menyelesaikan persoalan ekonomi, apa? Kemiskinan dan ketimpangan. Urusan scarcity selesailah ya. Jadi jangan sampai nanti kita malah menggunakan pendekatan ideologis untuk menghantam ekonomi konvensional. Kata siapa terjadi kelangkaan? Nggak ada, semuanya juga sudah disediakan Tuhan. Pakai ayat Quran itu ya, yang khalaqalakum ma fil ardi jami'a itu. Iya, tapi kan itu perlu diolah. Kan gitu. Itu kan perlu diolah, semua sumber daya itu perlu diolah. Dan yang dimaksud scarcity dalam ilmu ekonomi konvensional itu relatif scarcity. Gitu ya, itu. Oke. Jadi itu kita lanjutkan lagi ke oke. Nah, lantas gimana? Oke, mari kita lihat. Ya. Nah, ini ya. Ini teoretisasinya lah. Teoretisasinya nanti dibaca aja. Oke. Nah, ini kalau innal insana layat itu di sini. Jadi kalau pakai ukuran zakat 2,5%, yatgo itu kalau kita melebihi 97,5. Andai ini nih 1 minus alfa itu kan tetap aja 100% ya. 100%, 2,5% harus dikeluarkan pakai ukuran zakat yang 2,5%. Kalau tidak berarti yatgo. Kalau innal insana la yatgo, kapan? Ar-ra'ahu stagna. Kapan dia istighna? Pada saat jalur sutra berubah arah dari jalur darat ke jalur laut melalui Yaman, melahirkan tradisi rihlata syita'i wasoif, dan karena itu pula kesejahteraan masyarakat Quraisy secara khusus atau masyarakat Arab yang tinggal di Mekah secara umum meningkat. Yang terjadi malah yang kaya tambah kaya. Gitu ya. Jadi ukurannya ini nih. Gitu ya. Ini saya ambil dari Metwali. Metwali menurunkannya dari budget constraint ya. Tolong dilihat lagi lah budget constraint-nya. Kan ini I misalkan gitu ya, atau M sama dengan P1X1 ya, plus P2X2. P1 itu barang, P2 jasa ya, itu seperti itu. Nah ini dimodif oleh Metwali. Metwali tambah G. G itu apa? Ini. G itu yang 2,5%. Gitu. Jadi ini tidak dinikmati oleh kita, oleh si pemilik M ini, di sini M ya, money, uang itu, tapi ini menjadi hak orang lain. Tidak dikeluarkan, go. Ya, ini 2,5%, ini 5%. Pertanian tanpa dengan dengan biaya. 10% pertanian tanpa biaya. 20% ini rikaz. 25% atau 33% dulu deh. Ini wasulus kasir. Sepertiga itu kata Ibnu Abbas bukan banyak. Wasulus kasir itu, tetapi terlalu banyak. Sehingga Ibnu Abbas mengaplikasikan dari asulus itu hanya ar-rubu, 1/4. Ya, itu. Jadi kalaupun mau kita sampai sini maksimumnya. Itu. Tidak melakukan ini, yatgo. Oke. Nah, ini semua oke. Ini. Jika diasumsikan utilitas uang bagi seorang muslim adalah positif, maka persamaan berikutnya dapat dirumuskan menjadi ini. Ya. Ini M, uang, dikurangi zakat, dikurangi P1X1, dikurangi P2X2, dikurangi G. Nah, G di sini, ini kan, ini G di sini, dari sini ya. Ini dari sini. Nah, G di sini, sementara di sini sudah ada zakat, ini religious expenditure di luar zakat. Ya, gitu. Jadi kan ada ziswaf ya. Zakatnya Z, zis, Z-nya di sini, iswafnya di sini.
infak, sedekah, wakaf. Kalaulah iswaf itu dikatakan tidak wajib. Itu. Nah, kenapa di sini lebih besar sama dengan kan tidak semuanya harus dihabiskan uang itu, gitu ya. Andai semuanya dihabiskan, dimaksimumkan, maka inilah persamaan identitasnya. Oke. Nah, yang Z ini kemana? Ke sini, ke sini. Ya, polanya injeksi. Ada di disertasi saya itu ya. Jadi kalau mau dilihat silakan lihat. Ya, itu sehingga dengan adanya injeksi ini menjadi tidak ada. Dan di ekonomi makro kita temukan ini. Shifting income to less wealthy families will increase overall consumption and stimulate the economy. Saya yang mengatakan don't boost Fisher and Stats. Saya nggak yakin 3 orang ini baca ekonomi Islam, apalagi baca ayat Quran, baca surat Al-Alaq, ya, wa fi amwalihim hakun maklum, itu ya, itu saya nggak yakin tuh 3 orang ini baca itu, tapi mereka sampai pada kesimpulan ini. Nanti bukunya saya kirim ya. Oke, nah ini ayat Qurannya, yang ini hadisnya. Nah, ini ya, ini mustahik, ini instrumen. Mustahik, yatama, fukoro, masakin, rikob. Rikob hari ini human trafficking. Oke, instrumennya zakat, infak, sedekah, wakaf. Ya, ini bentuk-bentuknya full beasiswa jangka pendek ini emergency exit ya untuk yatama itu full living cost. Nah, yang long termnya pelatihan, permodalan, lapangan kerja, disekolahkan, dikasih modal. Fukoro juga sama, masakin juga sama, tetapi masakin tidak ada emergency exitnya, ya karena definisi fikih fukoro dan masakin beda. Tapi dalam bahasa Indonesia fakir miskin menjadi kata majemuk dengan arti yang sama. Rikob ini, ya, tuh, oke, selesai. Nah, dapat tuh ekonomi pembangunan Islamnya, selesai, gitu ya, gitu. Terima kasih, Bro. Oke, yang lain habis tuh waktunya, nggak terasa, gitu. Udah azan barusan itu, masuk suara azan ke itu ke speaker, masuk ya. Oke, jadi itu ya bahannya. Jadi judul yang tadi mohon bentar. Nah, pemasaran Iqbal. Oh, itu Iqbal. Oke, jadi mohon ini diisilah ya. Ya, ini di sini semuanya sebagaimana ini ya. Oh. Ini ya, ini kelas 11 sudah mengisi. Kelas 11 sudah mengisi meskipun belum semua. Tuh, jadi minggu depan apalagi kalau minggu depan insya Allah kita luring, kita lihat laporannya. Oke? Jadi bentuknya kayak proposal tesis, Bro. Enggak, bukan makalah. Makalah biasa jurnal. Makalah biasa aja jurnal. Imran. Wah, itu sana kelewat. Format artikel jurnal. Jadi minggu depan kalau misalkan kita luring, kalau bersedia sampai maghrib, hayu, ya, biar selesai. Ya, itunya apa? Kayak barusan kan minta bantuan ChatGPT dapat tuh, ya, minta bantuan ChatGPT dapat tuh. Tanya ke dosen nggak akan dapat sebanyak itu tuh. Saya paling berapa tahu 6 lah. Bukan tahu ya, yang ingat yang nempelnya. Pas bahasa ChatGPT, oh iya benar ini, oh iya benar ini. Gitu. Tuh. Oke, terus tadi ada yang belum ya. Bagaimana melacak rujukan? Pak Alfa tadi nanya ya.
Mau dijawab sekarang atau minggu depan aja? Sekarang tuh Pak. Pak, iya sekarang ayo. Oke, sebentar. Share screen lagi ya. Oke, sekarang kita lihat. Nih, dari sini ya. Ya, ini terlihat ya saya ngeblok. Halo, Pak Alfa, terlihat saya. Kelihatan Prof, kelihatan. Ya, saya copy. Kita masuk ke Google Scholar. Ya, jadi mohon shortcut di Google kita, di Chrome kita, simpan Google Scholar di awal. Ya, Oh, oke ya. toh, pastikan di sini. Tuh, 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 tuh. Ini ya, mari kita buka. Tuh, digital marketing strategies and effect on online business seller during COVID-19 crisis. Nah, ya. Jadi impact marketing itu kan digital marketing ya. Tadi dikatakan seperti itu. Eh, online bisnis ini kan proksi dari ekonomi pertumbuhan, pertumbuhan ekonomi. Dan pertumbuhan ekonomi di bukunya Sadono Sugirno itu menjadi modal pembangunan ekonomi. Oke, ya. Sekarang kita lihat ini, kita copy lagi, kita masuk ke ini ya, ke MS Word. Oke, paste ya di sini ya. Nah, anggap saja ini makalah kita nih berapa? 10 halaman misalkan gitu ya. Tuh. Sekarang kita ingin menjadikan yang barusan itu yang mana? Yang ini nih sebagai rujukannya kan? Nah, gitu kan? Oke. Mari kita aktifkan dulu Zotero. Ini terlihat saya ngeklik Zotero ya. Zotero atau Kelihatan Prof. Mendeley. Ini kan Mendeley ini. Saya gunakan Zotero. Tutup dulu. Mhm. Ya, prosesnya sama kayak yang tadi. Oke. Sambil nunggu Zotero, kita paraphrasing dulu deh. Gimana caranya? Paraphrase. Saya udah kirim ya. Ntar kita buka yang di sini nih. Paraphrasing. Gimana paraphrasing? Nah, kayaknya belum terkirim. Ke sini. Ntar. Sini dulu deh. Paraphrase. Nah, nggak terkirim di sini ntar. SOP. SOP. Oh, itu jangan-jangan di Ahkam ya. Ntar. Saya kirimnya ke hadis Ahkam.
Nah, ini ya. Hmm. Oke, ini kan bahasa Indonesia. Kita ini modif yang ininya nih. Hmm. Pastikan di sini. Oke, pilih yang gratisan aja ya. GoPro itu kan harus bayar. Oke. Lead to increase. Kalau usah pakai lead to increase, sebut increase saja. Kita tunggu ini masih muter. Oke, which has a positive impact on. Nah, positively impacting menjadi which has a positive impact. Oke, anggap saja selesai ya. Kita sudah paraphrasing, kita copy yang ini. Spread. Masuk ke sini. Kita pastikan di sini. Mengganti. Marketing ganti dengan digital marketing. Nah, kan bisa gitu. Oke. Oke. Nah, sekarang kita buka ininya. Setelahnya kita bikin folder. Bang, tanggal berapa sekarang? 6 ya. 06/10/2023. Oke. Masih kosong ya. Sekarang kita akan gunakan ini. Kita klik. Kita gunakan ini sebagai rujukan. Kita klik. Saving untuk Ekbang. Mari kita buka. Nah, dapat ini. Ini kita klik. Klik kanan. Copy. Masuk ke naskah kita. Nah, ini ya. Oke. Kita dekatkan dulu lah biar kelihatan ada perubahannya. Oke. Singkat cerita, kita lagi nulis tesis ya, misalkan gitu. Dan pasca kita menggunakan footnote, oke, kita klik Zotero, klik Add Edit Citation, mohon menunggu. Pilih Chicago Manual of Style 17 edition full note, pilih yang ini, bahasanya Indonesia ya, karena tesis kita bahasa Indonesia. Klik OK. Oke, muncul ini, kita pastikan kursornya simpan sini ya. Di muter, mohon menunggu. Oke, kita klik, enter, jepret. Nah, nah ya. Mari kita lanjutkan. Contoh satu lagi lah. Digital marketing allow business. Oke. Sampai sinilah ya. Kita butuh rujukan. Home. Copy. Ke Google Scholar lagi. Kalau mau ke Google Book boleh lah. Paste di sini. Enter. Ya. Digital marketing review. Saya ingin yang buku. Ada buku nggak? The role of PDF. PDF. Oke. Mari kita coba ke. Dan tadi contoh jurnalnya udah ada. Google Books nih. Hmm,
Ini ya. Bukunya baru tuh, 2023. Jadi bikin tesis nih. Oke. Ini ya. Halaman berapa nih? Halaman 8. Oke. Ini kita klik Save to Zotero. Save to Ekbang. Mari kita lihat. Ya. Di sini kursor simpan di sini setelah titik. Klik. Kita copy nih. Ini let's copy. Copy. Oke, klik Zotero, klik Add Edit Citation. Paste. Ya. Judul bukunya kita paste di sini. Kita klik karena buku butuh halaman kan? Kita klik halaman 8. Enter, enter. Tuh, dah. Yang atas buku, yang bawah Yang bawah jurnal. Jurnal. Kita lihat dulu flashnya ada nggak? Oh, flashnya belum. Karya ini flashnya karena Shikego ya. Mari kita lihat flashnya. Shikego flashnya harus ada. Kalau apa nggak usah pakai flash. Aduh. Oh ini. Tempatnya belum ada. Kita ada Facebook. Delhi, New Delhi. Oke, New Delhi ya. Tar. Lihat dulu. IGI Global ini di mana ini? New Delhi bukan. Academic Publisher. Oh, Pennsylvania ya, bukan New Delhi. Ini copy. Paste. Ya. Kita enter. Nah, di sini ini kan udah kita masukkan. Pennsylvania belum ada, jangan diketik. Refresh saja. Cepret. Tuh, Pennsylvania. Oke. Nah, beres ya. Beres 10 halaman artikel, beres 150 halaman tesis. Tinggal nulis daftar pustaka. Nah, biasanya kita nulis daftar pustaka itu ini dari bawah di blok, di copy pindahkan ke atas. Itu salah itu. Ya. Jadi gimana Pak Anton? Gini. Ini edit bibliografi ini klik. Ya, turunkan dulu. Klik. Tuh. Terus kita ngetik cuma dua baris setengah. Selebihnya cepret-cepret otomatis. Ya, lebih banyak. Prof izin untuk keperluannya berarti cuma ChatGPT sama Zotero ya? 2 ya? Ya, boleh yang lain lah, tapi coba dulu itu. Kalau sudah terpenuhi, cukup lah. Bagi pengguna Mendeley, karena cukup banyak yang gunakan Mendeley, itu silakan gunakan Mendeley. Ya, bagi pengguna Mendeley silakan gunakan. Gitu. Jadi minggu depan itu kan pertemuan ke-6 ya. Minggu depan pertemuan ke-6. Jadi dua pertemuan lagi tuh itu satu makalah sudah harus masuk. Gitu. Oke? Oke. Cekap. Masih ada yang lain? Oh, satu nuhun Prof. Oke. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Asyhadu an la ilaha illa anta anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuhun Prof. Matur Makasih, Bro. nuhun. Sama.